Dahulu kala di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Srini. Ia hidup seorang diri, tanpa keluarga, tanpa seorang pun yang mau menemaninya. Mbok Srini ingin sekali memiliki seorang anak, namun rasanya itu mustahil. Hari-harinya selalu sepi, mulai dari bercocok tanam, memasak, hingga mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Walaupun dengan harga yang murah, ia tetap bersyukur. Baginya itu sudah lebih dari cukup, mengingat ia hanya hidup seorang diri. Hari-hari pun berjalan sebagaimana biasanya, hingga sampai pada suatu hari, di saat ia sedang mencari kayu bakar di hutan, tidak sengaja ia bertemu dengan seorang raksasa yang sangat menyeramkan. Raksasa itu jelek, bertubuh besar dan tinggi. Badannya dipenuhi bulu-bulu yang kasar dan bau. Mbok Srini yang ketakutan, gemetaran melihat raksasa bau itu. Raksasa pun berkata, "Hei wanita tua, jangan takut. Aku datang bukan untuk memakanmu. Ini, ambil dan tanamlah biji ini. Kekuatan ajaibnya hanya akan berlaku kepada manusia. Ia akan memberikan apa yang kamu inginkan selama ini. Tapi ingat, apapun hasilnya, kau harus membagikannya kepadaku." Mbok Srini yang ketakutan hanya bisa mengangguk. Ia pun mengambil biji itu dan langsung bergegas pulang ke rumahnya untuk menanam biji ajaib itu. Walaupun dengan hati yang ragu dan rasa tidak percaya, Mbok Srini tetap melakukan arahan si raksasa tadi. Tak lupa, ia juga menyiraminya dengan air. Ajaibnya, keesokan harinya, benih tanaman itu telah tumbuh menjadi tanaman mentimun. Tanaman itu hanya berbuah satu. Buahnya besar dan beraura emas. Karena penasaran dan ia rasa itu sudah matang, Mbok Srini pun memetiknya dan langsung membelahnya, dengan maksud akan membagikannya kepada sang raksasa. Dan alangkah terkejutnya ia ketika melihat isi buah tersebut. Di dalamnya terdapat seorang bayi yang selama ini ia inginkan. Ternyata benar apa yang diucap si raksasa, ujarnya dalam hati. Saking senangnya ia pun melupakan si raksasa. Karena lahir dari sebuah timun emas, anak itu pun diberi nama Timun Mas. Hari-hari pun berlalu. Seperti biasanya, ia akan mencari kayu bakar di hutan. Ternyata ia bertemu lagi dengan si raksasa. Hei wanita tua, mengapa baru datang sekarang? Apa kau melupakanku? Kau pasti sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Maka berbagilah. Mbok Srini yang bingung bertanya, bagaimana mungkin seorang bayi perempuan bisa dibagi dua? Kalau begitu, kau boleh memilikinya sampai ia berusia 17 tahun. Setelahnya, anak itu milikku, ujar si raksasa. Baiklah Tuan Raksasa, aku akan merawatnya sampai ia berusia 17 tahun, ucap Mbok Srini. Mbok Srini pun pergi dengan perasaan takut akan kehilangan timun emas yang sangat ia sayangi. Singkat cerita, tahun-tahun pun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang rajin dan cantik. Pagi itu adalah hari sebelum Timun Mas menginjak usia 17 tahun. Mbok Srini yang teringat akan janjinya terhadap raksasa pun terbangun dari tidurnya.
Ia segera bergegas pergi dari rumah bersama Timun Mas. Yang entah kemana, Timun Mas pun tidak tahu. Ia bertanya kepada orang-orang desa tentang di manakah kediaman seorang petapa, yang konon kabarnya sakti dan sangat sakti. Ternyata ia bermaksud meminta bantuan kepadanya. "Permisi kek, rumah petapa sakti di mana ya?" Oh, hendak ke sana kah? Kalian jalan lurus saja. Rumahnya ada di penghujung desa. Mereka pun berterima kasih dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di sana, ia disambut baik oleh sang petapa. Mereka pun menceritakan maksud kedatangannya kemari. Setelahnya, petapa sakti itu pun memberikan Timun Mas 4 buah benda aneh. Itu adalah sebutir benih, kemudian sebuah duri, sebutir garam, dan sepotong terasi. Petapa itu berkata, "Lemparkanlah benda-benda ini satu persatu ke raksasa jahat itu. Masing-masing darinya memiliki kekuatan tersendiri. Gunakanlah dengan bijak. Mereka akan membantumu dalam melawan si raksasa," ucapnya. Timun Mas pun mengangguk. Mereka berterima kasih kepada sang petapa. Dan segera pulang. Sesampainya di rumah, alangkah terkejutnya mereka. Ternyata sang raksasa itu sudah menunggunya di sana. Raksasa itu sangat senang. Ia menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Cepat serahkan anakmu kepadaku. Sudah saatnya ia menjadi milikku. Aku ingin sekali memakannya, Ucap sang raksasa. Mbok Serini yang sangat menyayangi Timun Mas pun berkata, "Maaf Tuan Raksasa, aku tidak akan memberikannya kepadamu." Mendengar itu, raksasa pun menjadi marah dan mengejar Timun Mas. Timun Mas panik. Ia ketakutan. Ia pun lari sekencang-kencangnya. Beruntung, ia ingat bahwa pemberian sang petapa. Ia segera melemparkan sebiji benih ke arah si raksasa. Dan benar saja, keajaiban terjadi. Benih itu tumbuh menjadi ladang timun yang lebat. Namun sayang, si raksasa tidak mengharapkannya. Ia terus saja mengejari Timun Mas. Timun Mas pun melemparkan lagi sebiji duri. Dan boom, duri itu menumbuhkan hutan bambu yang lebat dan tajam, sehingga memperlambat laju lari si raksasa. Timun Mas terus lari dan berlari. Sampai pada akhirnya ia menemui jalan buntu. Ia bingung harus lari kemana lagi dia. Ternyata raksasa itu berhasil mengikutinya. Hahaha, jangan lari kau makanan lezatku. Ucap si raksasa. Timun Mas yang ketakutan segera melemparkan sebutir garam. Dan keajaiban terjadi lagi. Tanah itu berubah menjadi danau. Raksasa pun tenggelam. Timun Mas yang masih khawatir kalau raksasa masih bisa lolos, melemparkan pemberian sang petapa yang terakhir. Ya, itu terasi udang. Seketika air danau itu berubah menjadi lahar yang sangat panas. Raksasa pun tenggelam untuk selamanya.